Apresiasi pendapatnya Kang Mas Muhammad Ibrani Samuel ini, ya. Kalau argumentasi Mas Samuel menolaknya kan begini, ya. Kabar itu siapa yang ngabarkan? Kita harus tahu. Dia ngabarkan orang biasa, padahal belum ada alat komunikasi yang namanya era globalisasi itu belum. Ini belum globalisasi. Sehingga ketika Bapak Abraham di Betseba, ya Betseba, ini Abraham, sampailah kepadanya kabar ini. Karena belum globalisasi, kabar itu bisa baru sampai setelah beberapa bulan, beberapa tahun kemudian. Artinya di sini itu menurut dia nih, tafsir dia nih, ya, Ribka sudah gede. Gitu loh. Karena apa? Nggak update. Beritanya sampai bahwa Nahor ya punya anak yang namanya Betel dan Betel punya anak Ribka, itu beritanya nggak update. Padahal Ribka sudah lahir dulu, baru beritanya nyampe. Itu menurut dia karena apa? Dulu belum globalisasi, berita itu nyampe beberapa tahun kemudian. Nah, pertanyaan gue kan gampang. Yang ngasih kabar siapa? Itulah perlunya gue menjawab. Meskipun itu sebenarnya sudah terjawab untuk kalian dan aku menjelaskan. Bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad kok tahu tentang kabar Musa, kabar Yusuf, kabar anak Adam. Padahal dia tidak hadir dalam ruang dan waktu itu. Dia bukan saksi dan itu berjarak sekian lama. Baik waktu, tempus deliktinya maupun lokus deliktinya. Kalau kita pakai bahasa hukum, kan jauh itu. Kok Nabi Muhammad tahu kabar itu? Ya tanya, no, yang ngasih kabar siapa? Baru kita tahu seperti yang aku jelas tadi, yang ngasih kabar itu Gusti Allah Agung. Lewat wahyu. Itulah perlunya aku menjelaskan tadi, sehingga Al-Qur'an itu bukan kitab sejarah, tapi wahyu. Begitu juga di sini. Karena menurut dia nih, tafsiran si Samuel ini, yang ngasih kabar manusia. Ya jelas nggak update. Nah, pertanyaannya siapa yang ngasih kabar? Kita cari. Aku kemarin hunting, ya. Perdebatannya yang ngasih kabar siapa? Sehingga bisa menembus ruang dan waktu, apa tidak bisa menembus ruang dan waktu? Ya. Mohon dipersori molor ya, nggak bisa 1 jam ini, ya. Molor berapa jam tuh? 9 menit, nggak apa-apa ya sebenarnya. Kan weekend ini. Sebentar aku cari di sini ya. Kemarin nah ini. Aku bacakan di sini ya. Kamu bisa lihat di googling ya. Dalam Kejadian 22:21 yang memberikan kabar kepada Abraham adalah malaikat Tuhan, bukan manusia. Sementara si Samuel manusia, makanya dia mengatakan tidak update. Tapi nanti ya cobalah aku apresiasi lah. Taruhlah berapa tahun kemudian, ya, taruhlah 3 tahun ya. Kan hitunganku 3 tahun Ribka ya, 3 tahun. Kan tinggal nambah. Kalau misalkan 2 bulan kemudian, ya tetap aja masih balita. Tapi bulan mungkin terlalu cepat. Ya sudah tahun berapa? Taruhlah 2 tahun kemudian berita kelahiran Ribka, ya, baru sampai karena yang mengkabarkan manusia. Berarti kan masih balita dia. 3 tambah 2, 5 tahun. Tetap aja balita. Masa 10 tahun sehingga 13 tahun? Ah, kok lama banget. 10 tahun baru informasi Ribka lahir gitu. Karena kalau begitu ya, maka dia tidak bisa disilogismekan dengan kematian Bunda Sarah.
Gitu loh. Makanya kan sejak awal aku bilang tergantung interpretasi mana yang mau kita ambil. Ini simpang siur, benar. Sama seperti usia Bunda Aisyah itu juga simpang siur. Dia mau pakai hadis atau pakai sejarah. Kalau hadis, ya 6 tahun itu. Tapi kan itu dikritik hadis itu karena sanadnya itu ada yang sudah sepuh pindah ke Irak sana. Orang pakai sejarah, bagaimana 6 tahun orang Bunda Aisyah sudah ikut ke medan perang kok. Ngumpulin anak panah. Nah, simpang siur kan? Sama dengan ini, simpang siur. Mana yang mau diambil? Apakah 3 tahun, apakah 14 tahun? Itu. Jadi ini juga Kristen harus tahu, jangan dikit-dikit, tapi ya tergantung tujuannya sih ya. Makanya di sini itu kita mengkaji untuk mencari tahu. Aku itu menjelaskan, bukan menyudutkan, bukan menyerang, enggak ada guna itu bagi aku. Menjelaskan tak jelaskan, mau terima nggak mau tolak, kita aja. Aku apa untungnya kita mendiskreditkan, mencerca, menghujat? Enggak ada di sini, nggak boleh begitu di sini. Ya. Aku menjelaskan, kamu setuju terima, nggak setuju tolak, kamu mau bantah bantah, tapi harus pakai argumentasi Alkitabiah. Itu aja. Ya, oke. Taruhlah aku apresiasi beritanya baru sampai 2 tahun kemudian. Berarti dia nggak sama, nggak silogisme dengan meninggalnya Bunda Sarah. Kita jumlah 3 tambah 2 masih 5 tahun mas. Jadi beritanya nggak update. Kalau yang menyampaikan manusia. Tapi berdasarkan referensi kekristenan, yang menyampaikan itu malaikat Tuhan. Makanya kita nanti perlu ke belakang, mundur ke pengorbanan di bukit itu, ketika dikorbankan itu. Karena dari sana awal ceritanya nanti. Nah ini lihat nih, aku bacakan dulu semua ya. Dalam Kejadian 22:21, yang memberikan kabar kepada Abraham adalah malaikat Tuhan. Setelah Abraham menuruti perintah Allah untuk mempersembahkan Ishak, malaikat Tuhan berseru kepadanya dari langit untuk kedua kalinya dan menyatakan bahwa Abraham telah menjadi soleh dan akan diberkati dengan berlimpah-limpah. Kabar ini berisi pengakuan atas ketaatan Abraham dan janji Allah untuk memberkati keturunannya. Ya, di 21 itu ya, 21 lanjut ke 20, kan nggak mungkin terpisah itu. 22 21 ya, itu tentang anak-anak. Tapi tentang kabar itu kita harus ke 21, kan itu berurutan. Siapa yang ngasih kabar? Malaikat Tuhan. Jadi bukan manusia yang bawa kabar kepada Bapak Abraham. Nih ya, kalian bisa carilah, aku situsnya apa, agak nggak begitu canggih aku lihat ya. Ini ya, malaikat Tuhan yang ngasih kabar. Udah tuh. Nih. Ya, ini teman-teman di TikTok biar jelas. Ya. Jadi yang ngasih kabar ini, sebentar. Yang ngasih kabar ini itu Allah lewat malaikatnya. Atau kalau bahasa Alkitab itu malaikat Tuhan. Ya. Mana tadi dulu? Sini ya, nampak sini tuh. Malaikat Tuhan. Karena dia gaib, malaikat Tuhan ini, ya, dia akan bisa menembus ruang dan waktu. Jadi begitu Ribka lahir, begitu Bunda Sarah meninggal, informasi itu nyampe kepada Bapak Abraham. Artinya apa? Argumentasi yang tak susun itu menafikan bahwa berita yang diterima Bapak Abraham tentang kelahiran Ribka itu tidak update. Itu aku buang. Loh, tapi kan bagaimana Gus? Biasanya ketemu. Kalaupun ketemu aku apresiasi. Aku kasih waktu 2 tahun Gus, toleransinya. 3 tambah 2, karena hitunganku 3. Masih 5 tahun. Kalaupun aku apresiasi tetap aja bermasalah. Masih 5 tahun.
Ya, aku kasih waktu 2 tahun loh ya. Toleransinya bukan bulan, tahun. 5 tahun masih umurnya. Ya, tetapi aku tidak memakai kerangka begitu. Yang aku pakai, yang kasih kabar itu adalah malaikat Tuhan sesuai dengan apa yang peristiwa terjadi ya di Kejadian 22:11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, maksudnya Bapak Abraham. Terus ke bawah, terus ke Betseba sampai ke Kejadian 20, terus 23, 24. Itu kabar itu malaikat Tuhan. Bukan manusia. Ya kalau manusia memang nggak update, apalagi dulu belum ada handphone kok. Gitu loh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau gitu kok bertentangan pada kejadian ketika Ribka dipinang, ya, itu dia memang sudah dewasa karena nggak mungkin gadis kecil 3 tahun bisa bawa air ya. Itu Ribka usia nar, benar di situ usia nar, ya, gadis ya. Ini aku bacakan di sini ya. Di Kejadian 24:55. Tetapi saudara Ribka berkata, maksudnya si Laban serta ibunya juga, biarkanlah anak gadis nar. Gadis itu tinggal pada kami barang 10 hari lagi. Kemudian bolehlah engkau pergi. Tetapi jawab utusan Abraham yang suruh ngambil itu untuk dinikahkan pada anaknya Ishak ya, kepada mereka, janganlah tahan aku, sedang Tuhan telah membuat perjalananku berhasil. Lepaslah aku supaya aku pulang kepada tuanku. Nah ini Tuhan ya. Kata mereka, baiklah kita panggil anak gadis itu ya, dan menanyakan kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya, maukah engkau ya pergi bersama orang ini? Jawabnya mau. Nah itu ada diskusi. Gak mungkin Ribka umur 3 tahun. Iya, kalau di Kejadian memang gak mungkin. Akhirnya bertentangan. Iya bertentangan memang. Kalau gue kan 3 tahun. Tapi lu harus ingat, pertentangan di dalam Bible itu bukan sesuatu yang apa ya, yang tidak jarang. Itu umum. Ya di sana tugas kita. Akhirnya kamu memilih apakah sudah dewasa atau anak-anak. Jadi gue tidak menyembunyikan data. Ini sudah gue hamparkan di sisi sebelumnya. Tapi gue introduction dulu. Pertentangan di dalam Bible itu lumrah. Kalau di Al-Quran kan enggak. Makanya dia bilang, kalau Al-Quran itu tidak datang dari sisi Tuhanmu, engkau akan mendapatkan banyak pertentangan di dalamnya. Jadi artinya dengan alasan bertentangan itu, dia tidak bisa menggugurkan argumentasi yang aku bangun. Ribka dinikah usia 3 tahun. Ya memang bertentangan gitu kok. Hal lain juga bertentangan ada. Gitu. Ya, karena apa? Beritanya update, kok bisa update? Belum globalisasi, karena disampaikan oleh malaikat Tuhan. Jadi yang ngasih berita ke Abraham itu malaikat Tuhan, bukan manusia. Kalau manusia jelasnya nggak update. Tapi kalaupun nggak update, taruhlah aku apresiasi, aku kasih waktu toleransi 2 tahun. 2 tahun tambah 3 tahun, masih 5 tahun. Nggak bulan loh ya, toleransi yang tak kasih. Tahun, sudahlah, nggak 1 tahun, 2 tahun, oke lah 2 tahun. Berarti berita itu sampai ke Bapak Abraham, Ribka sudah berusia 2 tahun. Sebelum itu, jadi 2 tahun delay, kan tinggal nambah sama 3 tahun, berarti 5 tahun masih. Nggak juga terpenuhi kan? Itu, ya, oke. Jadi seperti yang aku jelaskan, ya usianya bukan nar. Ya, bukan nar ya. Ini aku tulis nol lagi ya, anak-anak Ibrahim ya. Anak-anak dalam istilah-istilah Alkitab ya. Ibraniun Aramaik ya. Kemarin sudah aku sampaikan, sebagai closingnya aku jelaskan lagi supaya lebih tepat ya. Oke, aku hapus ini semua. Berapa menit tuh meleset tuh? 18. Udah jadikan 3 aja ya. 3 season. Tapi kalau ini bisa selesai ya nggak apa-apa. Ini perhatikan.
yang disampaikan oleh saudara kita Muhammad Ibrani Samuel ya. Yelet. Yelet itu bayi. Oek baru lahir ya. Yonek itu menyusui dia ya. Yonek menyusu, usia menyusu. Ya susu ibunya ya, susu kaleng belum ada pabriknya saat itu. Olel. Olel usia sedikit lebih tua dari menyusu. Menyusu plus gitu aja lah ya. Ya. Terus gemul. Gemul itu sapi. Sapi ya, bukan sapi, disapih dia. Diberhentikan menyusunya. Ya, sapi, bukan sapi. Nanti sapi lagi ya. Tep. Ini dia belajar berjalan. Ya. Tep ulem, usia anak-anak. Anak-anak balita lah ya, kira-kira begitu ya. Nanti kamu nggak bisa baca lagi. Anak ya. Nar. Nah ini nar bukan neraka ya. Nar ini tumbuh dewasa, mulai tumbuh dewasa ya. Dewasa ya, dewasa min lah gitu ya. Dia beranjak dewasa, belum dewasa, dewasa min gitulah ya. Nanti baru bahar, itu usia remaja ya, usia dewasa. Bahar bukan laut ya. Kalau Arabiun bahar itu laut ya. Oke, ini usia dewasa plus, sudah dewasa banget. Nah, begini ya, aku bacakan. 1 Yelet, 2 ya, 2 Yonek, 3 Olel, 4 Gemul, 5 Tep, 6 Ulem, 7 Nar, 8 Bahar. Nah, usia Ribka yang mana ini? Ketika dia dinikah ini usianya yang mana? Kalau sahabat kita, saudara kita ya, dia bilang Nar, jadi sudah dewasa tapi belum dewasa plus, menuju dewasa. Nih, Nar, habis yang merah tuh. Nar ini. Nih. Kalau aku bilang nggak nar, ulem saja nggak, ya, apalagi nar, dia justru di yelet ini. Yelet bayi, sorry. Yelet itu kan baru lahir, ya, baru lahir. Oh iya betul. Maksudnya bukan usia Ribka dinikah loh ya, usia informasi kelahiran Ribka. Karena kan nanti Ribkanya itu baru dilahirkan setelah usia 3 tahun. Yelet itu usia informasinya sampai, jadi ketika Bunda Sarah meninggal, nah itu Yelet. Usia Ribka ya, Yelet. Bukan menikahnya loh ya, lahirnya. Dia menikah 3 tahun tuh di mana ya? Berjalan, mungkin di tab ini. Di tab ini. Belajar berjalan
3 tahun itu anak itu berjalan itu berapa tahun situ? Gue nggak tahu ya. Ya antara berjalan dan ulem lah. Antara tap dan ulem ya. Terserah kalian mendefinisikan, tapi yang jelas sudah aku kasihkan informasi antara ulem dan tem ini. Karena untuk membedakan berjalan dan anak-anak itu beda. Karena apa? 3 tahun dia. Yelet itu informasi kelahirannya itu. Jadi ketika informasi diterima itu yelet, masih bayi baru lahir. 3 tahun kemudian baru dinikah. Yang mana dia 3 tahun? Bisa yang tep, bisa yang ulem. Jadi nggak nar. Nggak nar dia. Ya. Kok bisa Gus? Karena informannya itu adalah malaikat Tuhan, bukan manusia. Tapi kalaupun manusia, aku kasih toleransi 2 tahun, dia masih 5 tahun. 5 tahun di mana? Tetap aja diulem. Ya, bukan nar, nggak bisa dia nar. Kalau kejadian berikutnya yang tajuknya itu ini ya, kejadian berapa itu? Mulai dari kejadian 24 ya. Nah, ini bisa ini perikopnya ini tuh. Lihatin. Ini ya. Ini sudah dewasa memang di sini. Sudah nar dia. Nih. Ya, nih. Sudah nar dia. Ya. Akhirnya bertentangan. Lah iya memang bertentangan tuh yang biasa kok. Tinggal kamu mau pilih yang mana. Kalau gue tolak yang ini. Yang nar-nar itu gue tolak. Jadi dia masih ulem atau tep lah ya. Paling enggak tep lah atau ulem bisa lah berjalan tuh anak 3 tahun tuh usia mana itu mau dimasuk gitu ya. Oke. Aku kira itu yang bisa aku sampaikan ya, sehingga kalian kalau diajak diskusi tentang berapa usia Bunda Aisyah ketika dinikahi Kanjeng Nabi itu bisa menjelaskan ya, dengan mengkomparasi dengan usia Bunda Ribka. Karena apa? Orang Kristen sendiri jarang yang tahu ini berapa usianya. Gitu ya. Dan sayangnya mereka selalu memberikan tuduhan-tuduhan pedofil dan segala macamnya yang aku sudah bilang di seri awal. Pedofil itu penyakit. Tuh, telepon lagi dia tuh. Orang lain apa orang yang sama? Sudah nggak usah biarin. Ya. Jadi kalian bisa menjelaskan kepada kafir duduk permasalahan yang sebenarnya ya. Jadi terlalu gegabah kalau bilang pedofil. Pedofil itu tinjauannya psikologi itu penyakit dan itu akan berulang. Kalaupun benar di 6 tahun, Kanjeng Nabi Muhammad tidak mengulangi itu. Nggak ada lagi yang 6 tahun. Kalau itu pedofil kan cari yang 6 tahun lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak mendapatkan kritik sosial. Tidak pernah Kanjeng Nabi itu diserang oleh para kafir-kafir itu lewat pernikahan. Nggak ada ceritanya. Nah, orang-orang sekarang justru yang mempersalahkan, padahal dia bukan apa-apanya Ribka. Bukan apa-apanya Bunda Aisyah. Karena tujuannya memang mau mendeskripsikan Kanjeng Nabi. Gitu loh. Orang bapaknya saja nggak masalah kok, justru yang menikahi anaknya jadi sahabatnya dan bapaknya menjadi ring satu dalam kehidupannya sebagai sahabat kok. Kan mana ada, coba pakai otak waras lah ya. Nggak mungkin aku akan bersahabat, akan berteman terhadap laki-laki yang menistakan anak gadisku. Nggak mungkin, bisa-bisa tak selesaikan secara jantan dia. Karena anak perempuanku itu harga diriku. Itu nggak usah waktu dulu, waktu sekarang, waktu kapanpun anak perempuan itu harga diri seorang laki-laki. Dia kehormatan yang nggak boleh siapapun bikin sembarangan terhadap anak perempuan kita. Lah kalau memang perkawinan itu kalau memang ya, kalau mengikuti hadis ya, Bunda Aisyah itu dinikah pada usia 6 tahun dan itu aib. Tentunya kan Abu Bakar nggak mau jadi sahabat Nabi. Nah ini juga nanti berkaitan tentang fiksi, katanya Nabi Muhammad fiksi itu juga. Nanti tak jelaskan setelah ini. Iya kan? Nggak mungkin. Dan tidak ada sejarahnya diserang lewat pernikahan. Mulai Arab-Arab yang geblek-geblek itu, yang kalau didakwai Kanjeng Nabi nehi aja itu.
Dari yang setengah geblok akut, nggak pernah mendiskreditkan Kanjeng Nabi lewat pernikahannya. Artinya secara antropologi saat itu hal yang biasa. Nah, kita merasa aneh karena kita hidup di zaman kekinian dan itu bukan antropologis kita. Gitu loh. Itulah perlunya kita belajar bahasa, belajar sejarah, belajar budaya, masuk ke kitab suci. Jadi kita nyambung. Ya. Nah, sebagai komparasinya Ribka. Ini bukan nganu loh ya. Bukan cari remes. Oh enggak begitu. Gue enggak ada urusan kalah menang. Mau lu bilang kafir bilang kalah, gue enggak ada masalah. Ini kita mencari duduk permasalahan yang benar itu seperti apa? Benarkah pernikahan wanita yang usia dini itu menjadi masalah sosial saat itu atau enggak? Gitu loh. Bukan cari enggak cari remes, ada apanya remes? Enggak ada urusan. Ya. Jadi supaya lu tahu dan teman-teman Islam bisa menjelaskan seperti yang aku jelaskan ya. Oke. Untuk Mas Muhammad Ibrani Samuel, terima kasih atas apresiasinya, komentarnya, dan aku sudah jelaskan. Tapi nggak apa-apa, kamu tetap bebas saja. Kamu mau usia nar ya nggak masalah. Aku pilih usia kalau nggak ulem ya tab lah ya. Itu nggak apa-apa ya. Bisa kan biar saja berbeda, nggak ada masalah ya. Jadi itu yang bisa aku sampaikan ya. Semoga ini menjadi pengetahuan kita bersama sehingga mengetahui duduk permasalahannya. Pernikahan saat dulu sekali ya, kita belum globalisasi saat ini ya. Sekarang sudah modern, tentunya peradaban berubah gitu. Sehingga tidak gampang mendiskreditkan, menyerang orang. Ya. Oke, sampai di sini dulu pesan aku. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an, jaga sholatmu, jaga keindahan imanmu lewat bingkai keislamanmu ya. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita gitu ya. Jadi berbeda biasa saja, gak usah terus bermusuhan gitu ya. Kemudian semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima ya, sehingga kita bisa ngaji lagi. Rezekinya lancar, badannya sehat. Kalau salah satu ini ada yang terhambat bisa jadi masalah itu proses belajarnya. Ya, matur nuwun untuk saudaraku yang ada di TikTok dan ada di channel YouTube ya, matur nuwun ya. Dan aku ingatkan untuk yang di TikTok nanti keluar dulu, nanti masuk lagi. Untuk yang untuk yang di TikTok tetap aja ya. Untuk yang di YouTube ya, itu di-cut dulu, keluar lagi karena aku akan menjelaskan topik yang baru ya tentang Nabi Muhammad fiksi itu gimana ya. Itu dulu ya, aku ucapkan terima kasih sudah ngaji bareng Gus Peti di channel TikTok, channel YouTube ya. Semoga itu semua bermanfaat bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.